Teman-teman, ada yang pernah tahu kisah tentang mengapa Nabiullah Musa alaihissalam memiliki gangguan di lidahnya sehingga beliau tidak terlalu fasih untuk berbicara? Nah, di sini kita sharing sedikit ya tentang kisahnya Nabi Musa, dan mengutip dari ceramah Ustaz Ahmad Attaqi. Suatu ketika terjadi di zamannya Firaun atau di zamannya Nabi Musa. Pada saat itu Firaun berkuasa di Mesir, atau yang kita kenal sekarang dengan Egypt ya. Nah, pada saat itu Firaun memiliki aturan untuk membunuh seluruh bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel tuh. Karena Firaun itu memiliki sebuah mimpi bahwasanya nanti akan ada yang datang untuk mengganggu kekuasaannya gitu. Nah, pada saat itu dia memerintahkan kepada seluruh prajuritnya untuk membunuh seluruh bayi-bayi laki-laki yang lahir gitu. Nah, selang beberapa tahun atau sudah berjalan beberapa tahun, terjadilah krisis tenaga kerja laki-laki nih di Mesir di zaman itu gitu. Nah, pada saat itu kan untuk membuat, artinya pekerja-pekerja kasar nih, itu kalau di Mesir dulu pekerja-pekerja kasar tersebut terdiri dari golongan Bani Israel tuh ketika itu, dan Egyptian-nya atau kalangan Mesir itu ke pekerjaan-pekerjaan yang elit gitu kan. Nah, pada saat itu terjadilah krisis tenaga kerja laki-laki sehingga pembangunan jadi tertunda gitu, karena udah banyak dari kalangan laki-laki yang artinya enggak berotasi gitu, artinya udah banyak yang tua-tua karena yang muda nggak bisa lagi menggantikan, bahkan karena yang muda sudah tidak ada lagi tenaga kerjanya gitu, karena dibunuh tuh. Bahkan saking kejamnya Firaun ketika itu, mereka membunuh anak-anak bayi itu dengan jari digorok, dikubur di pasir, atau diberikan ke hewan peliharaannya Firaun gitu. Saking kejamnya Firaun ini memang gak punya hati ya. Nah, ketika itu karena terjadinya krisis tenaga kerja, Firaun membuat aturan baru gitu. Gak mungkin nih, gak bakal ada yang ngerjain bangunan gua gitu kan. Akhirnya dibikin aturan baru oleh Firaun. Tahun pertama boleh melahirkan anak laki-laki gitu kan. Nah, di tahun kedua gak boleh. Kalau ada di tahun kedua itu lahir anak laki-laki dibunuh gitu, zigzag terus kan, seperti itu. Nah, kebetulan kakaknya Nabi Musa, Nabi Harun alaihissalam itu lahirnya di tahun yang boleh lahir anak laki-laki gitu. Tumbuhnya Nabi Harun nggak dikejar-kejar oleh Firaun gitu, karena boleh. Makanya Nabi Harun alaihissalam nggak diganggu tuh oleh Firaun. Nah, kebetulan Nabi Musa lahirnya di tahun yang nggak boleh bayi laki-laki lahir gitu. Nah, pada saat itu Nabi Musa lahir dan ibunya Nabi Musa panik kan gitu, takut nanti bayinya bakal dibunuh nih oleh tentara Firaun gitu. Nah, pada saat itu ibunya Nabi Musa khawatir gitu. Nah, ketika itu datanglah mimpi kepada ibunya Nabi Musa untuk meminta untuk menghanyutkan Nabi Musa ke Sungai Nil gitu. Ya, nalurinya seorang ibu ya nggak mungkin gitu, mana mungkin seorang bayi dihanyutkan ke Sungai Nil gitu kan, dengan harapan bayi tersebut jauh nih dari Firaun, artinya selamat dari Firaun gitu. Mungkin saja ada terjadi bahaya, ada buaya Nil misalnya, ada kuda Nil misalnya gitu. Nah, akhirnya ibunya nggak mau untuk merilis Nabi Musa ke Sungai Nil. Pergilah ibunda Nabi Musa ke pemuka-pemuka agama Bani Israel. Nah, kehebatan pemuka agama Bani Israel atau orang-orang dahulu itu, dia bisa menakwilkan mimpi. Diceritainlah sama ibunda Nabi Musa mimpinya ibunda Nabi Musa ke para petinggi-petinggi agama dari kalangan Bani Israel seperti itu. Nah, akhirnya setelah berdiskusi, teguhlah keyakinan ibunda Nabi Musa untuk meyakini kalau itu adalah sebuah perintah gitu. Dan akhirnya dirilislah Nabi Musa ke Sungai Nil dengan harapan Nabi Musa jauh dari Firaun. Namun qadarullah, ketetapan Allah gak bisa dirubah-rubah. Pada saat keinginan ibunda Nabi Musa merilis Nabi Musa ke Sungai Nil untuk jauh pada Firaun, tiba-tiba Nabi Musa ketika hanyut itu mengalirlah ke irigasi, yang irigasi itu digunakan untuk pemandian kalau orang-orang istana itu, untuk pemandian Firaun gitu. Dan akhirnya Nabi Musa ditemukanlah oleh
dayang-dayangnya Firaun. Ketika itu pas melihat para dayang-dayangnya Firaun itu melihat bayinya sehat sekali gitu dan memiliki aura yang bukan biasa, bukan seperti aura-aura anak-anak bayi lainnya gitu. Dan akhirnya dibawa oleh Nabi Musa oleh dayangnya ke istrinya Firaun. Pada saat itu istrinya adalah Asia ya. Asia itu merupakan wanita yang sangat cantik dan merupakan wanita terbaik. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya, Asia termasuk 4 dari kalangan wanita terbaik ya. Nah, pada saat itu mungkin qadarullah Allah membuat Asia jatuh cinta nih kepada Musa. Akhirnya Asia mau mengadopsi Nabi Musa ketika itu, dan diangkatlah ketika itu Nabi Musa untuk menjadi anak angkatnya Asia. Kebetulan pada saat itu Asia tidak memiliki anak sama sekali gitu. Nah, selang beberapa hari dari kejadian itu, pada saat malam ketika Asia menggendong Nabi Musa gitu, kayak ya senda gurau dengan Nabi Musa kecil gitu kan, malam hari. Dan Asia nawari nih ke Firaun buat gendong Nabi Musa gitu. Asia berkata, ya Azizi gitu, coba deh lihat bayi ini gitu kan. Ketika itu panggilan sayangnya Asia ke Firaun adalah Azizi gitu kan. Nah, mungkin bahasa kitanya, beb sini deh gitu, coba deh lihat bayi ini, lucu banget gak sih gitu, kayak auranya gitu kan, ganteng banget, senyumnya manis, coba deh lihat. Nah, pada saat itu kan Firaun dia udah tahu ya kalau saat itu adalah bayi dari kalangan Bani Israel gitu, karena pada saat itu nggak boleh ada bayi laki-laki yang lahir dan mungkin orang tuanya melanjutkan ke Sungai Nil dengan harapan nggak dibunuh nih, kata Firaun kan. Terus Firaun nggak mau gitu. Dalam hati Firaun mau membunuh Nabi Musa ketika Nabi Musa nanti udah gede gitu. Nah, saat kecil ini biarlah untuk menyenangkan hati istrinya dulu kan. Dan akhirnya nggak mau tuh Firaun buat gendong Nabi Musa. Namun karena dipaksa oleh istrinya, coba dulu lah bentar gitu kan. Akhirnya yaudah mau Firaun buat gendong Nabi Musa gitu. Sebenarnya mungkin dalam hati Nabi Musa juga ogah ya digendong sama Firaun, dan mungkin Nabi Musa juga tahu tuh kalau Firaun itu bakal jadi musuhnya. Nah, benar saja tuh ketika Nabi Musa digendong sama Firaun, kan pada saat itu jenggotnya raja-raja Mesir itu, Firaun itu jenggotnya kan kayak yang dijalin-jalin gitu ya, kayak yang runcing gitu, bukan kayak jenggot umat Islam yang sekarang yang selai-helai gitu ya, yang dijalin-jalin gitu. Nah, benar saja ketika itu Nabi Musa megang atau narik jenggotnya si Firaun itu sampai copot, bahkan sampai berdarah tuh dagunya Firaun gitu. Nah, ketika itu Firaun murka gitu, melempar Nabi Musa kecil gitu kan, dan di sana dia bakal mau bunuh Nabi Musa gitu. Dia marah gitu, diperintahkan orang buat bunuh Nabi Musa. Dikarenakan ketika itu Asia panik gitu kan, Asia minta maaf ke Firaun dan beri waktu gitu kan buat dia, beri waktu gitu buat Asia supaya dia nggak berpisah sama Nabi Musa gitu kan. Nah, pada saat itu Asia panik gitu, apa ya yang bisa dilakukan. Nah, muncullah ide di kepalanya Asia untuk memberikan tawaran nih kepada Firaun. Nah, tawaran yang disampaikan oleh Asia kepada Firaun adalah, mungkin bahasa kitanya mungkin beb gitu, main bunuh-bunuh aja sih gitu, tunggu dulu napa, mungkin kan dia masih bayi dan gak mungkin dia ngerti gitu mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang buruk gitu kan. Terus Asia nawarin nih, gimana kalau kita gini aja deh, karena Asia mungkin cinta banget ya ke Nabi Musa. Gimana kalau kita gini aja, kita taruh madu sama roti di kanannya Musa, terus ditaruh bara api di kirinya Musa. Nah, kalau dia bisa membedakan mana yang baik dan buruk ketika itu, maka nggak apa-apa, bunuh aja deh gitu kan. Tapi kalau dia nggak bisa membedakan mana yang baik dan buruk, artinya kalau dia memilih bara api, maka berarti murni dia nggak tahu apa-apa gitu, dia masih bayi, belum mempunyai pikiran gitu kan, dan juga belum mempunyai firasat apa-apa gitu. Kamu jangan terlalu takut kan gitu. Oke, kata Firaun, ya udah kita tes gitu. Nah, akhirnya dibikinlah jar tes tuh. Nabi Musa ditaruh di tengah dan madu plus roti di sebelah kanan, dan bara api
di sebelah kiri. Nah, akhirnya ketika itu Nabi Musa ditaruh, dan akhirnya Nabi Musa memilih untuk memakan bara api gitu. Dan pada saat itulah mulutnya Nabi Musa seperti terbakar gitu kan. Nah, itulah yang membuat atau yang menyebabkan terjadi gangguan di lidah Nabi Musa alaihissalam, sehingga beliau memiliki gangguan untuk berbicara secara fasih. Kayak ketika itu beliau berdoa ketika mau berdakwah kepada kaumnya, Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, mungkin itu udah ketetapan Allah ya, qadarullah gitu, karena pada saat itu Firaun sudah murka banget, jenggotnya ditarik sampai berdarah, dan Asia juga udah panik nih gimana cara melindungi Nabi Musa. Dan ketika itu ya itulah satu-satunya pilihan yang diambil oleh Aisyah untuk meyakinkan Firaun. Pada saat itu Nabi Musa memilih makan bara api, dan pada saat itu Firaun memaafkan Nabi Musa dan memberikan Nabi Musa fasilitas untuk tinggal di istana sebagaimana sebelum kejadian tersebut gitu. Nah, itulah alasan kenapa Nabi Musa memiliki gangguan pada saat berbicara. Nanti kita akan lanjut kisahnya, ibrah dari mimpi yang dialami oleh ibu Nabi Musa, kenapa Nabi Musa itu dihanyutkan ke sungai Nil. Kita lanjut next video.